Halo, jumpa lagi di channel 0 per 0 dengan Pak Agit. Kali ini bahasan Pak Agit adalah soal makan siang gratis ya. Yang pada pelaksanaannya ini kacau balau ya. Dan Pak Prabowo sendiri itu marah-marah lah. Marah-marah yang artinya gini, target pelaksanaannya itu di tanggal 6 Januari 2025 itu adalah targetnya 937 dapur gitu. Tapi yang terjadi setelah dicek ke lapangan saat ini hanya 92 dapur. Nah, itu baru target untuk tanggal 6 kemarin gitu, belum target keseluruhan se-Indonesia. Itu baru mencapai, kalau dihitung secara resmi ya otomatis ya sebetulnya belum sampai 10%, tapi katakanlah 10% gitu ya. Nah, ini beliau tuh sudah mengingatkan jangan main-main gitu. Ini pasti ada yang bermain di sini. Ya pastilah Pak, maksud kayak gitu, proyek kayak gitu nggak ada yang bermain. Ya pastilah di sini akan ada yang bermain gitu loh. Padahal sudah mengerahkan menteri-menteri yang tidak berhubungan langsung dengan urusan itu. Contohnya Menteri Olahraga, Menteri Kominfo, nah itu udah digerakkan semua gitu, yang tidak mencapai target. Jadi sempat marah kepada bawahan-bawahannya juga. Ini gimana kok nggak sampai segini? Ya wajar saja ya kalau itu membuat beliau marah, karena itu kan termasuk program utamanya beliau. Yang pertama, yang kedua secara politis ini kan langkah sosial yang dapat menembus ke masyarakat langsung. Artinya dengan kondisi beliau ya katakanlah yang lansia dan kondisi kesehatan itu kan tidak bisa seperti kondisinya Pak Jokowi ya. Kalau Pak Jokowi bisa turun langsung nemuin masyarakat ya, kalau beliau ya kita harap maklum, mungkin dengan cara ini beliau bisa menyapa masyarakat tiap hari. Tapi apa yang terjadi ya hanya di angka 10% dari target yang diinginkan. Itu yang pertama ya, masalah target. Yang kedua, ini soal pelaksanaan dan cita-cita masa lalu dari makan gratis ini kan memberdayakan UMKM, ya toh. Dulu kan bisa memberdayakan UMKM, masyarakat sekeliling, warung-warung yang yang istilahnya yang dekat dengan wilayah-wilayah makan gratis itu semuanya bisa diberdayakan. Tapi apa yang terjadi sekarang, teman-teman? Jadi sekarang itu sistem pembayarannya adalah reimburse atau invoice. Invoice yang dijalankan ya itu per 14 hari, maksud pagi 2 minggu atau 1 bulan. Jadi itu dijalan dulu. Jadi gini, satu dapur itu targetnya adalah 3.000 porsi. Yang artinya 3.000 porsi itu kalau dikali dengan 10.000 itu per hari ya. 3.000 porsi per hari berarti dikali 10.000 itu totalnya adalah 30 juta per hari ya, satu dapur. Nah, ini kan nggak mungkin dikerjakan oleh UMKM yang harus memodalkan 30 juta per hari. Kalau katakanlah 2 minggu itu 420 baru diinvoice-kan, atau kalau sebulan 840 juta, itu kan nggak mungkin dikerjakan oleh UMKM. Jadi ini dibayar dulu oleh pihak swasta, ya, katakanlah ini akhirnya membuat perusahaan-perusahaan baru gitu kan yang untuk memainkan tender-tender ini. Jadi katakan ini kalau 2 minggu ya, kita hitung 2 minggu 420 itu baru diinvoice-kan ya, 420 juta itu baru diinvoice-kan di akhir minggu kedua. Nah, kemudian ini kan belum tentu langsung cair. Kita nggak tahu cairnya berapa, 10 hari, 20 hari, atau bahkan bisa terlambat ya. Itu kalau dilaksanakan terus-menerus kan juga akhirnya kalau nggak dibayar ini akan akan macet gitu loh. Nah, ini program ini memang agak ribet ya menjalankannya. Itu kalau yang 2 minggu lah. Yang kalau invoice-nya sebulan 840 juta,
Itu kan nggak mungkin lah di kerjaan UMKM ya, nggak mustahil harus modal segitu, terus pada saat mengajukan invoice ini masih harus berjalan. Paling enggak ya modalnya 1,5 M. Nah, kalau UMKM 1,5 M ya repot gitu kan. Itu untuk satu dapur, ya, teman-teman. Belum kalau kita hitung targetnya tahun ini di 6 Januari itu adalah 937 dapur. Ya ini sudah meleset jauh dari apa namanya, dari program utamanya dulu yang ingin meningkatkan UMKM bahkan warung-warung sekitarnya gitu. Menurut Pak Agit kalau ada usulan itu yang bagus ya, seperti Pak Agit bilang kemarin, usulan Ahok. Nah, kita cek videonya. Ide Pak Ahok terkait program makan siang gratis Prabowo Gibran. Saya bilang ya, kalau saya kasih usul itu ya, adalah teman. Tapi bergizi nggak? Kan yang dimaunya permintaan Prabowo pasti makan bergizi siang yang dong. bergizi. Pasti bergizi dong. Sekarang saya kasih tahu ini. Teman saya tanya, ada teman yang memang teman yang di pemerintah juga. Dia bilang, itu menurut kamu gimana atasinya? Kita bingung loh, mau ngatur makan siang di semua sekolah seperti itu. Saya bilang, kalau saya langsung selesai. Saya gimana? Duitnya berapa? Kasih ke emaknya. Emaknya masak sesuai yang anaknya suka. Bayangin kalau satu anak dapat 50.000, kalau dia punya 3 anak dapat 150.000. Tinggal sekolah kasih menu. Lo mesti ada daging, ada apa gitu ya. Kalau enggak duitnya gue cabut nih. Sudah. Daripada pengadaan, ada yang ngambil untung, ada packaging, ada tender. Jadi uangnya langsung dikasih ke ibunya. Ibunya aja. Terus Nah, itu ya demikianlah teman-teman ya. Jadi usulan Ahok itu langsung diberikan kepada si ibu yang dimasakan oleh keluarganya sendiri. Tapi kan hitungannya Ahok ini 50.000, wah itu kan nggak mungkin ya. Yang pada kenyataannya sekarang adalah 10.000, 10.000 per orang gitu, 10.000 per orang per hari. Ini juga kalau dikatakanlah dikasihkan kepada ibunya, terus dibawa ke sekolah, diaudit oleh pihak sekolah, apa bisa kecukupan 10.000 itu? Teman-teman bisa tahu misalnya katakanlah teman-teman beli makan di warteg gitu 10.000 dapat apa sekarang? Yang pada kenyataannya kalau itu diberikan ke ibu pun harus memenuhi persyaratan gizi. Ya, entah apa itulah gizinya, tapi angka 10.000 itu ya untuk saat ini kan angka sangat kecil gitu. Jadi wajar saja misalnya pengadaan makanan gratis ini dalam pelaksanaannya tuh ada yang makanan yang nggak enak, masakannya nggak karuan dan bla 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 macem lah, komplainan itu wajar dong. 10.000. Ahok bercerita tadi ini akan menimbulkan kesulitan-kesulitan yang sekarang sudah terbukti. Masalah kerumitan-kerumitan di lapangan dalam pelaksanaan itu sudah terbukti. Tidak mudah untuk melaksanakan makan gratis itu di beribu-ribu titik di di seluruh Indonesia. Belum lagi nanti pengadaan lah, packaging lah, segala macam yang akhirnya ini akan menimbulkan celah-celah korupsi baru. Itu udah dipastikan gitu, karena di situ yang bermain, banyak yang bermain. Kalau Pak Prabowo misalnya mengancam jangan coba main-main gitu ya. Tapi kalau tidak awasi, istilahnya dalam manajemen itu controlling, tidak ada controlling yang ketat dan tepat, sama saja gitu loh. Sama saja ini bahkan terjadi seperti itu. Kita nggak tahu itu ayamnya ayam, katakanlah ayam ya. Ayamnya itu ayam sehat atau ayam tiren yang dikasih, kita kan nggak tahu. Itu harusnya banyak sekali ribet lah, maksudnya banyak sekali kita harus memantau ahli gizi dan segala macam, badan audit misalnya ayamnya bener nggak ini bener nggak ini, itu baru dari makanannya 10.000, nanti badan auditnya dan lain-lain kan kalau memang mau dilaksanakan sesuai dengan program yang benar itu kan harusnya ada badan audit saat dimakan. Jadi sebelum dikasih ke siswa atau disajikan ke siswa itu kan harusnya diaudit dulu secara gizi, secara kesehatan ya, apakah ayamnya ini benar-benar sehat ya, bukan ayam tiren seperti itu. Nah itu sebetulnya kan harus ada itu kalau memang misalkan benar. Nah ini sebetulnya sangat merepotkan sekali. Kalau Pak Agit malah setuju ya seperti Ahok bilang tadi,
Katakan kasihkan ke ibunya, ibunya yang masak gitu, ya sudah. Dan satu lagi ada kelemahan di makan gratis ini kan dilakukan oleh pihak sekolah. Jadi selama sekolah, tapi begitu sekolah itu libur ya tidak dapat jatah ini. Harusnya kan ini misalnya katakan libur lebaran itu kan cukup lama, nggak dapat makan gratis. Pelaksanaannya gimana kalau sekolah itu libur? Kalau dikasihkan ke ibu, nah ini keluarga itu akan tiap hari makan gratis. Tuh ya, akhir-akhirnya sebetulnya posisinya nggak jauh dengan bansos gitu. Yang tadinya kalau dulu awal konsep ini dari Budiman Sujatmiko itu ingin mengentaskan kemiskinan. Ya, oke lah, mengentaskan kemiskinan. Harusnya ini dibalikan lagi sih, Sujatmiko itu yang suruh beresin gitu loh. Ini kan kondisi gini, kamu dulu yang usul, kamu yang laksanain, coba. Usul tuh gampang gitu, ngomong gampang, coba praktek kerja belum tentu bisa. Apalagi model sudah Budiman Sujatmiko, model orang yang pinter ngomong nggak pinter bekerja kalau menurut Pak Agit. Karena selama ini kan beliau hanya di DPR, belum pernah memimpin suatu daerah gitu. Menurut Pak Agit ini cukup sian dan akan Pak Agit ambil kesimpulan dalam hal ini adalah yang pertama, Pak Prabowo itu marah-marah dan mengancam dengan macam-macam karena target beliau yang di tanggal 6 Januari 2024 itu adalah 937 dapur itu tidak tercapai, hanya 92 dapur. Artinya hanya 10% pencapaiannya. Ini kalau dilihat dari target misalnya terjadi 700 dapur gitu ya, atau katakanlah 500 dapur gitu ya, 50% gitu, it's okay gitu lah, oke lah gitu. Ini 10%, 90%nya lagi blong. Coba bayangin ya, sebetulnya apa sih kerjanya ASN dan aparat-aparat negara ini hingga kayak begini, atau dananya nggak ada gitu kan. Kemudian yang kedua, targetnya dari mengentaskan kemiskinan ya seperti usahanya UMKM berjalan, warung-warung kecil di sekitar daerah makan gratis itu juga bisa berjalan. Ini nol besar Pak Agit bilang. Jadi yang targetnya tuh ke sana, hasilnya tuh ke bawah nyungsep ya, karena tadi sistem yang dipakai itu adalah sistem invoice gitu, yang perharinya satu dapur itu saja punya target 3.000 box makanan, yang artinya itu adalah 30 juta per hari. Katakanlah nggak 30 juta lah, misalnya diambil 20% aja berarti 8.000 kali 3.000 box itu berarti kan sudah 24 juta per hari. 24 juta per hari kalau diinvoice-kan 2 minggu ya udah hampir 400 juta modalnya. Belum penagihan lagi, invoice lagi, dan saat invoice ini berlangsung mereka harus keluar modal lagi. Nah, ini sudah jauh dari target memajukan UMKM, karena modal yang Pak Agit perkirakan untuk satu dapur itu sampai ada transaksi perputaran uang itu ada 1,5 miliar gitu loh, itu modalnya. Jadi ya banyak hal yang bikin kacau balau tadi ya. Dan yang terakhir, bagusnya sih ini diserahin ke Budiman Sujatmiko biar suruh mikir pelaksanaannya, dipikir gampang ngomong gitu kan, biar ke sana. Yang terakhir tuh masalah Budiman Sujatmiko dan ide Ahok. Nah, menurut Pak Agit ide Ahok ini harus dipakai gitu. Jadi ini akan menghindarkan celah korupsi yang pertama, ya kan. Yang kedua ya jelas masalah selera ini sudah pas dengan selera rumah. Cuma ada satu masalah, tetap aja masalah gitu. Karena 10.000 makan yang bergizi. Nah, itu adalah masalah bagi keluarga di rumah untuk mencukupi gizinya. Karena kan selain kalau kita menyediakan makanan itu bukan selain gizi, tapi juga selera gitu. Kalau gizinya tercukupi, seleranya nggak ada, ya si anak nggak mau makan.
gitu kan. Jadi harus apa ya, dalam makanan itu ya harus mencakupi dua masalah tadi, yaitu gizi, kemudian selera si anak. Nah, gitu teman-teman ya, menurut Pak Agit cukup sekian dan terima kasih.